Dia hutang 2 juta, mau kita minta berapa ke Allah dia punya uang? Pengennya ngepas kan? Kenapa enggak 200 juta? Oh tidak ya, nanti dia beli mobil, amit-amit, dasar dengki. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah hadirin, ada satu yang suka kita sia-siakan. Sehari-hari kita banyak melakukan kebaikan, tapi belum tentu dengan niat yang baik. Dan belum tentu dengan cara yang terbaik. Contoh, kita sering mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mulut memang mengucapkan salam, tapi hati belum tentu menginginkan keselamatan. Benar? Nah, hari ini saya mau ngajak, ayo kalau berbuat baik tuh sempurnakan. Contoh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar berbuat baik ya. Saya mendoakan semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah memberikan curahan rahmat kasih sayang untukmu. Dan semoga Allah memberkahi hidupmu. Apa yang terjadi? Ribuan doa kembali kepada saya. Asli kan? Coba saya nggak ngomong apa-apa. Nggak ada yang keluar. Coba ngomong separuh. Assalamualaikum. Separuh. Makanya sempurnakan. Apalagi yang lekum. Lekum nggak jelas pisan. Sempurnakan hadirin. Salam itu beda dengan ucapan salam yang lain. Beda dengan selamat pagi, good morning, salam sejahtera, ohayo gozaimasu, atau ni hao ma, itu beda lagi, dan saya juga nggak ngerti. Beda. Salam dalam Islam itu doa. Bisa jadi orang yang mau celaka, kita ucapkan salam, gak jadi celaka. Bisa jadi sebuah rumah tangga lagi bertengkar, kita ngetuk pintu, tapi benar-benar pakai hati. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan. Warahmatullahi, semoga Allah curahkan rahmat. Wabarakatuh, semoga diberkahi. Allah Maha mendengar, diijabah, bisa berhenti tuh berantem. Serius hadirin. Preman, lewat preman, salam atuh, dah doa, ya. Bisa jadi eta preman, naon ke anting di tengah, barokah salam. Oh, kalau Allah mencurahkan rahmat, berhenti itu maksiat, benar? Kita sering mengucapkan salam, tapi belum tentu dengan niat, belum tentu mengucapkannya dengan ucapan pakai hati, selain mulut, benar? Ayo, daripada sekedar bunyi, mending sekaligus saja pakai isi. Siapa tahu itu yang menyebabkan dikabulkan. Ada yang tahajud, dan ada saudaranya tidak tahajud, tapi dua-duanya diampuni Allah. Padahal satu tidak tahajud. Kenapa? Karena yang tahajud, sholat, doa, minta ampun, dan mendoakan yang lagi tidur ini juga supaya diampuni. Oh, kalau gitu saya mending tidur. Terus siapa yang ngedoain saudara? Mungkin yang tidur ini sudah melakukan kebaikan sebelum tidur. Mungkin nolong ibunya, mungkin dia juga ngedoakan. Ya Allah, bangunkan saudara saya ini waktu tahajud. Diijabah dia bangun, diilhamkan oleh Allah. Ya Allah, ampuni orang ini, sahabat saya ini. Nggak ada ruginya mendoakan kebaikan. Saudara punya hutang, doakan gimana? Yang nggak bayar-bayarin, sing main ceret. Kapan bayarnya? Dia di WC terus.
Doanya yang baik. Ya Allah, ada nggak yang berani mendoakan orang yang nggak bayar hutang sing kaya raya? Nggak mau, udah rugi saudara. Dengerin, pelit kita mah. Nanti dia kaya rugi dong. Atulah ngadoa wae kopet. Dia hutang 2 juta, mau kita minta berapa ke Allah dia punya uang? Pengennya ngepas kan? Kenapa enggak 200 juta? Oh tidak ya, nanti dia beli mobil, amit-amit, dasar dengki. Bayangkan, ayo ketawanya kenapa enak? Karena kita menjiwai. Ini serius hadirin. Kenapa kita pelit? Yang kita nggak keluar apa-apa. Halo? Kenapa jadi mikir semua? Malas saya mau lebar. 2,5 juta boleh lah. Tapi sampai 200 juta mau kebangetan. Itu mending buat saya aja. Astagfirullahaladzim. So ketawa dulu. Saya juga lagi mikir, saya gitu nggak ngedoain. Asa berat tadi. Sudah. Sudah, jangan mancing-mancing. Ngedoakan kebaikan itu kan sebuah kebaikan hadirin. Benar? Tapi untuk yang gini aja kita pelit loh Pak. Harusnya kita tuh jangan kikir, di mana-mana teh jadi baik. Sambil jalan, lihat tukang dagang, doakan. Sing laku, sing barokah dagangannya. Ada lagi yang tukang jubleg yang kemarin itu ya, yang ulekan itu. Sing laku dua-duanya, gitu. Jangan nyebut laku 1, karena dia menderita bawa 1 ya. Malah gembira 1 aja ya Allah. Kan lucu kemana-mana, berat ke depan atau berat ke belakang. Kita mau beli enggak, apa enggak, zolim. Ini serius. Lihat mobil bagus, ya Allah, sing ringan hisabnya. Mudah-mudahan yang punyanya sangat bersyukur. Enak doa tuh hadirin. Dan kalau doa baik mah, hati kita tuh enak. Dan enggak rugi. Benar? Nih kayak gini, lihat saya duduk di sini. Saudara jangan cuma diam, kunyam, enggak jelas. Doakan saya. Doa yang baik. Si Agim singkat caletot. Dosa hadirin. Nah, dengar saya batuk, sehatkan ya Allah. Enggak ada ruginya, betul? Lihat saya rada bingung, ingetin ya Allah, ingetin. Begitu, lihat saya khawatir tergelincir lidahnya, doakan. Jadi sambil duduk tuh keluar kebaikan-kebaikan kita. Nonton TV, kenapa nggak kita doakan? Bencana, tadi saya baru dapat kiriman pabrik petasan yang kebakaran itu. Saya lihat jenazahnya itu yang terbakar. Terus gimana cuman? Jadi apa itu? Mending kita doakan, ya Allah, sing husnul khotimah, sing jadi ahli sorga. Gak tahu pabriknya di mana, tapi kan Allah mendengar ucapan kita. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Itu lebih bermakna dan jadi kebaikan. Benar? Jadi kita bisa produktif dan Allah tuh suka. Kalau kita berbuat baik, bayangkan kita berbuat baik kepada hamba yang Dia ciptakan. Coba gini, orang berbuat baik ke adik kita, senang tidak kita? Senang tidak? Kita punya motor, diurus oleh teman, dia pinjam motor ke kita. Kang, pinjam motornya, pas pulang teh bersih, dicuci, lihat bensin full tank, lihat oli digenti.
Pas lagi hari itu ban udah gundul dua-duanya, digenti hadirin. STNK juga. Jadi nama dia. Enggak. Kita seneng enggak? Barang milik kita diurus oleh dia, seneng tidak? Ini kan ciptaan Allah semua makhluk itu. Lalu kita berbuat baik kepada ciptaannya. Allah tuh suka. Ada anjing kehausan menjilat-jilat tanah. Ada seorang perempuan yang belum baik akhlaknya, berzina, lihat anjing kehausan, tidak tega. Dia buka selopnya, dia turun ke sumur, gigit selopnya, naik lagi ke atas, dia kasihin ke anjing itu. Gak ada yang lihat. Selain Allah, pasti maha melihat dan malaikat yang mencatat. Allah suka. Diampuni itu dosa, ya. Ya apa susahnya Allah ngampuni dosa? Itu anjing ciptaan Allah. Takdir ketemu dengan anjing haus itu juga Allah yang ngatur. Kenapa enggak berbuat baik? Makanya sudah sering diingatkan kalau makan asin, coba ke kucing, ya. Kucing, kenapa sih ngasih makan kucing harus dilempar? Pakai nah apa itu? Pakai kaki lagi. Kenapa harus begitu? Apa nggak bisa pus? Pas udah, jangan. Ini kezoliman. Allah tahu saudara serius hadir, nggak boleh. Sing baik ngasih makan ke uci. Maaf, barusan ada yang ngirim, mungkin nonton ini ke ibu yang dari Kanada yang ngirim video binatang monyet yang ketemu dengan yang mengasuhnya. Aduh, meluknya tuh, ya Allah. Ini yakin si bapak ini punya hati sayang ke monyet-monyet ciptaan Allah itu, sehingga monyet itu oleh Allah dibuat sedemikian rupa, meluknya tuh ya Allah sampai ya Allah. Tambah lagi saya lihat kuda meluknya temennya, aduh, kanguru ngikut, sampai singa, ada juga singa yang aduh, lagunya juga dibuat dramatis tuh ya, meluknya. Ini nggak mungkin orang yang nggak punya kebaikan. Allah tahu ini orang sayang kepada ciptaan Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Dibuat atau binatang buas saja bisa sayang, benar? Ini pasti kebaikan di sana tuh ada. Allah tahu ini orang ini sayang sama binatang. Itu ada di sebuah tong sampah, ada beberapa binatang yang nggak bisa keluar tuh karena dia terlalu tinggi. Disiapkan papan pada naik. Allah melihat kebaikan begini. Ada anjing masuk ke dalam sumur, lalu ditolong oleh penolong itu ya. Sesudah sampai di atas, aduh, anjing itu seperti yang berterima kasih. Ini binatang nggak bisa ngomong. Kalau menemukan kebaikan seperti itu balasannya. Kenapa kita nggak milih jadi orang baik? Benar? Ini kan pilihan. Kenapa mikir? Kayak yang baru kepikir. Tapi jangan ngomong tapi, hadirin. Kalau kita baik ke diri sendiri. Ayo, sing imet kalau bahasa Sunda. Tahu imet? Kayak makan, sampai ke remeh-remehnya, sampai nasi, sampai potongan nasi, sing imet. Kan begitu? Nah, hari-hari yang kita jalani itu sing imet. Kebaikan aja gitu.
Saudara tahu kalau orang berjumpa dengan Rasulullah SAW, apa yang dipikirkan oleh orang kalau sudah jumpa dengan Nabi? Pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berjumpa dengan orang, pol kebaikannya tuh. Badannya menghadap, pikirannya fokus, hatinya juga tertuju. Pertemuan mungkin beberapa menit, tapi karena pol kebaikannya, fokus, membara hatinya. Beda dengan kita, ngobrol dengan anak-anak. Apa kabar anak-anakku? Bagaimana PR sudah dikerjakan? Bapak berharap kalian menjadi manusia seutuhnya, jangan separuh-paruh, dan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan preambul proklamasi. Itu anak udah kemana dia masih ngomong, karena nggak pakai hati, benar? Jadi sing imet hadirin, setiap langkah tuh, setiap perbuatan tuh pol aja sing jadi kebaikan. Waktu mah sama 24 jam sehari, benar? Kayak ngasih uang ke, misalkan ada yang minta-minta, yang belum, ada yang dibuka jendela dikit, lung begitu. Padahal kan kita bisa turunkan, punten, sing soleh, ya. Maaf, hanya ada 100 ribuan. Langsung ketawa saking jarangnya, ya kan mustahil. Sing soleh ya deh, kalaupun nggak bisa segitu, banyak istighfar, banyak zikir ya deh. Kalau hanya ngomong nasihat nggak pakai uang, kurang mempan. Tong loba omong pelit makan gitu. Kenapa harus dijatuhkan begitu? Sempurnakan, kalau mau baik tuh sing sempurna, benar? Coba kita nikmati hadirin, pasti beda rasanya. Mulai dari mengucapkan salam pakai isi, dan juga nggak usah lebay. Assalamu itu juga yang normal ya hadirin. Tapi di hati hadir, kalau menyapa juga sing sopan, ngadepnya yang bagus. Rasulullah kalau dipanggil, "Hei Muhammad," nggak begini tuh, tapi menghadap semua badannya. Beliau asongkan tangan duluan. Dan cara salaman teh yang proporsional. Karena ada yang menyakiti hadirin. Apa kabar? Aduh, ini gara-gara tukang panco, korban semua yang salaman. Apalagi saya kan ada cincin begini hadirin. Jadi kalau jepit gitu teh, aduh dosaeun sasalaman. Yang enak, proporsional, kan enak. Apa kabar? Kalau mau nyapa, sing terbaik, nggak usah segala ditanya. Gimana? Kamu udah meninggalkan dunia hitam ya? Maksudnya sudah ada uban. Tapi kan orang yang dengar disangkanya ahli maksiat. Kenapa kita nggak sapaan yang terbaik? Bener? Sapaan terbaik teh doa. Jangan segala ditanya. Ada ini hari Kamis, kamu saum enggak? Jadi nyusahin orang. Yang tadinya dia ikhlas dengan ditanya saum, iya tuh saya saum. Kan saya biasa tiap Senin Kamis saum. Jebol pahalanya. Gara-gara maneh makin nanya. Gara-gara kamu nanya. Cik cicing hadirin, tong segala ditanya. Benar? Sekarang dia ngebohong karena takut ria. Enggak, saya enggak saum, bohong. Gara-gara kamu jadi ngebohong. Sekarang dia diam aja, disangka sombong, disombong. Gara-gara kamu nanya. Cicing, acep, tong loba tatanya. Ketemu reuni, kamu anak berapa sekarang? Jeletot ke sini tuh. Kan dia belum nikah, ditanya anak kamu. Jangan jadi dosa ketemu orang tuh ya. Harus jadi kebaikan, benar? Serius ini hadirin. Mau apa kita reuni nambah dosa? Mau apa kita ketemu, asal tahu aja hadirin. Tiap ketemu orang tuh peluang jadi dosa. Selain peluang jadi amal. Nih keluar dari masjid nanti pulang eta teh panen pi dosaan tuh.
Ya kan? Ada yang pura-pura lambat nyebrang. Sudahlah, saya udah tahu akalnya ya. Nah, ada yang nyeletuk pengalaman. Tah, eta teh dosa. Siapa yang ngomong itu pulang sana? Pakai nyebut pulang lagi. Dah, gitulah hadirin. Jangan sampai kita ngomong nyusahin orang. Ngomong mah jadi kebaikan. Setuju? Salam jadi kebaikan, ketemu seseorang jadi kebaikan. Pol. Itu teh tiap langkah lagi jalan ke sini, misalkan pakai sajadah, kita mau nolong orang pakai sajadah, sing sempurnakan kebaikannya. Jangan kita bagian sujudnya di sana kasih bagian kakinya, dia kan mikir, alas ya. Saya bagian ceker, jadi dia dongkol selama. Ini serius hadirin, kalau mau ngasih sajadah, atuh kaki bagian kita, kepala bagian orang, jangan kepalanya bagian kita, bekas kaki kita, atuh jengkel, ngerusak sholat. Kecil memang, tapi bisa jadi masalah ini, betul? Sing baik keluar dari masjid ini ya, misal ini ya, punten sholat kadang-kadang suka kurang nyaman kalau ada yang kakinya terlalu lebar. Kita kan gak enak tuh, agak keinjek misalkan kelingking kita tarik dikit, dia ngejar tuh, wah jadi kurang khusyuk istilah. Saya sering itu jadi korban itu, bukan sering lah, beberapa kali. Kan kurang enak Pak kalau punya kita kegencet gitu ya, dia terlalu nekan, kita iset dikit dia ngejar. Dan kalau dia lebar kan kita jadi nggak stabil Pak. Ini serius hadirin, masa sholat aja kita ngeganggu orang ya? Asli Pak, benar baik kaki dengan kaki itu nempel, tapi kita harus jaga jangan sampai kaki kita terlalu lebar. Berarti dia kan jadi nggak seimbang tuh. Iya nggak seimbang, ini gini jadi menceng. Jadi nggak bahagia dia sholatnya, dendam ke kita. Serius hadirin. Kalau mau mengamalkan sunnah Nabi ya, bahu bersentuh, kaki bersentuh, jangan sampai nggak jadi kebaikan, ngerusak sholat orang. Sederhana tapi ini kalau tidak hati-hati, kan ada yang suka enak kakinya ngelebar gitu ya. Harus tahu nanti yang pas itu sejajar bahu. Nanti ketahuan kaki enak tuh pada waktu kita bangun dari sujud. Pasti dia akan berdiri di standar yang paling pas untuk menyangga tubuh. Nah itulah, jangan biarkan kita merasa benar tapi orang lain terganggu. Kita merasa baik tapi orang tidak mendapat kebaikan dari kita. Yang bagus mah mengalah tuh. Setuju atau tidak hadirin? Kayak belanja gitu ya. Kita pasti belanja ngeluarin uang. Rugi kalau hanya uang dan barang. Harus jadi kebaikan. Cari warung. Ini warung di gang. Memang ada beda harga lah. 50, 25. Kan niat kita mah bukan hanya dapat barang, dapat kebaikan yang lebih. Agak jalan jauh sedikit ke gang, udah beli. Ini warung kecil, perlu buat bekal anaknya sekolah, barangnya juga sedikit. Harus tarung dengan kartel. Bukan tidak boleh belanja ke Maret yang kayak gitu, boleh ya. Tapi ya jangan semua lah. Ke SMM misalkan ya. Ini saya datar hadirin bicaranya, tidak pakai emosi. Etama koperasi benar. Gitu atuh, sing jadi kebaikan berlimpah. Boleh ke toko yang besar sebagian, ke toko ini. Ada yang kalau ke pedagang kecil teh dipepet terus. Ya seberapa jeruk mang? 20. 20.000. 10. Iya mah jeruk kampung. Terus udah perasaannya ditekan, mual amis nu kieu.
suudon, ya enggak? Ditawar, yang dagangnya sudah tua. Kenapa kalau dia masuk ke restoran gak berani nawar? Kenapa beli ke supermarket gak ada nawar-nawar? Kenapa ke pedagang saudara kita yang cuman sedikit ada kepuasan batin membuat pedagang bangkrut? Kenapa kita enggak berbuat baik? Ya, cari itu pedagang, orang yang beriman ke Allah, yang ibadahnya bagus, dan gak usah serba ditawar, ya. Dan bagi kita mah, apalah uang, ya. Yang penting jadi kebaikan, betul? Berapa ini harganya? 15, Pak. Bayar 20. Ini kembaliannya, gak apa-apa. Kita pergi, ya Allah, ini pemuda teh tidak seperti pemuda kaya, tapi hatinya kaya. Udah aja kagok, ya Allah, dikayain yang asli aja. Gitu hadirin. Itu boleh jadi itu dari 5.000, bener? Kayak ban meletus. Atau ke tukang tambal tesing sopan, dan gak ada tukang tambal ban kita menderita. Pak silakan. Ada berapa bocornya Pak? 1, tambahin Pak. Gitu. Saya belum pernah mengatakan itu ya, maaf. Ini baru ngarang hari ini. Ada hadis, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Saddad Ibnu Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada beberapa hadis sejenis itu ya, bahwa bahkan dalam menyembelih pun harus sebaik-baiknya. Karena kita memang hanya mau berbuat kebaikan dalam hidup ini. Umar bin Khattab suatu saat ada yang bicara, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya balas dengan omongan yang lebih jelek. Umar bin Khattab menjawab, 10 kali engkau mengatakan yang jelek, tidak akan sepatah kata pun saya mengatakan yang jelek kepadamu. Gitu.